Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Febi yang berbahagia dan calon-calon entrepreneur yang saya banggakan. Pertama tentu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada sore hari ini kita masih dapat bersua kembali dalam acara sajadah, dan tentu kita akan mengambil hikmah dari beberapa hal yang mungkin akan kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Febi yang berbahagia dan calon entrepreneur yang saya banggakan, masih berbicara sedikit tentang entrepreneur, bahwa tema saya kali ini adalah biarkan asetnya yang bekerja. Sahabat Febi, dari tema ini sedikit saya akan memberi prolog di awal. Pertama, terkait dengan apa yang pernah disampaikan oleh sahabat Umar bahwa harta itu bukanlah yang kita jaga, selalu kita menjaga mereka siang dan malam, tetapi sebaliknya harta yang baik sesungguhnya adalah harta yang menjaga kita. Dari makalah atau pendapat ini tentu kita harus berpikir cerdas sebagai seorang calon entrepreneur. Sahabat Febi tentu mampu menelaah hal ini. Artinya apa? Artinya harta jangan sampai menjadikan kita sibuk karenanya. Ini yang kebanyakan dilakukan oleh sebagian besar orang, bahwasanya sesungguhnya orang pada sibuk untuk mencari harta dan mencari harta, menumpuk dan menumpuk, bahkan sudah bekerja dari pagi, sore sampai pagi lagi, banyak yang tidak berhasil mengumpulkannya. Ini di samping hilang keberkahan dari harta itu sendiri, tetapi juga di sisi lain ada hal yang perlu kita perbaiki dari mindset kita, bahwa sesungguhnya harta yang baik adalah harta yang menjaga kita, bukan sebaliknya kita yang menjaga harta. Atau dalam kata lain, harta sesungguhnya yang baik adalah yang mengejar kita, bukan kita yang mengejar-ngejar harta itu. Sedikit saya sampaikan bahwa seorang entrepreneur sesungguhnya kalau kita sedikit bagi, ada beberapa hal yang sangat penting untuk diresapi oleh kita bersama. Yang pertama terkait dengan bagaimana seseorang mencari penghasilan atau mencari nafkah itu dengan tenaganya, dengan waktunya, bahkan dengan segenap usaha yang dia lakukan. Saya katakan berangkat pagi, pulang pagi. Luar biasa. Yang seperti ini tidak salah tentu ya, tentu tidak salah. Cuma sebagai seorang entrepreneur mestinya harus berpikir sebetulnya tidak harus begitu juga. Artinya sebetulnya bekerja tidak murni harus kita lakukan sendiri ya. Banyak hal yang harus kita lakukan di sana, bagaimana income itu bisa datang ke kita tanpa kita harus meluangkan waktu khusus, tanpa kita harus bekerja dengan tenaga khusus, tidak juga. Maka sebagai entrepreneur yang cerdas mestinya sahabat Febi nantinya mampu ya membalik mindset kita, bahwa harta sesungguhnya tidak harus kita kejar-kejar, tetapi bagaimana harta itu sebetulnya mengejar kita. Caranya bagaimana? Nah, maka tema hari ini saya sampaikan adalah biarkan aset yang bekerja. Ini tentu hal yang harus difikirkan oleh kita yang selama ini berpikir bahwa orang kalau nggak bekerja itu nggak ada income. Ya, sebetulnya tidak juga demikian. Karena apa? Karena bekerja dalam hal sesungguhnya di sini untuk mencari harta atau nafkah itu sesungguhnya bisa dilakukan tanpa kita harus meluangkan waktu khusus dan tenaga khusus, yaitu ketika aset kita yang bekerja untuk mencari income.
Nah, bagaimana caranya? Tentu ini adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Pertama, orang tentu pada tahap yang pertama, bagaimana dia bekerja dengan tangannya, ya, kemudian dengan tenaganya dan waktunya. Tapi setelah aset itu dirasa cukup, maka kita harus mulai mengalihkan bagaimana cara berpikir kita, aset yang kita miliki itu juga ikut bekerja, membantu kita. Nah, ini bagaimana? Ya, aset itulah yang kemudian harus kita manfaatkan agar aset itu bisa berjalan dengan sendirinya. Ya, tentu dengan manajemen yang kita miliki, aset itu akan melakukan proses demi proses, ya, untuk menumpuk atau bahkan bisa mencari hartanya, yang mungkin dengan aset tersebut harta itu akan terkumpul untuk kita, dan pada waktu yang sama kita tidak melakukan apapun karena manajemen itu sudah bekerja di dalamnya. Jadi kita kadang-kadang sibuk sekali, ya, bekerja, tetapi yang kita dapatkan segitu-gitu aja. Ya. Tetapi sebaliknya, ketika aset 1, aset 2, aset 3 dan seterusnya itu bekerja, kita tinggal duduk manis di rumah, ya, aset-aset itu akan mengumpulkan 1 rupiah, 2 rupiah, dan selanjutnya akan berkumpul, akan menyetorkan kepada kita. Ini tentunya butuh satu pengalaman, ya, butuh suatu inspirasi, dan butuh mindset yang baik. Sedikit saya ilustrasikan bahwa sebetulnya orang-orang di negeri yang maju sana, seperti di Amerika, di Jepang, orangnya biasa-biasa, tidak bekerja seperti halnya kita bekerja, berangkat subuh, pulang subuh, tidak begitu. Mereka biasa berangkat, ya kan, di kantor hanya sekedar untuk mengecek apa betul aset itu bekerja dengan baik. Ya. Setelah itu jam pulang, kehidupan untuk keluarga dan seterusnya. Tetapi aset itu bekerja 24 jam dan berhasil mengumpulkan sekian banyak harta yang kemudian secara totalitas mereka bekerja. Inilah yang saya sebut investasi, di mana investasi masa depan itu penting untuk kita pikirkan saat ini. Kenapa? Karena investasi itu suatu saat akan memberikan income pasif kepada kita, ya kan? Income itu kita bagi dua. Yang pertama, income aktif. Artinya apa? Ketika kita bekerja mendapatkan upah, mendapatkan gaji, itu income yang aktif. Ya, itu tidak salah. Tapi mindset berikutnya harus kita tingkatkan. Bagaimana aset itu bekerja untuk kita. Dan ini yang kita namakan income yang pasif. Artinya bagaimana kita tidak melakukan pekerjaan, tetapi aset itu bekerja dengan maksimal untuk mengumpulkan apa yang kita inginkan. Dan ketika itu berkumpul, dan itulah sedikit harus kita pikirkan, mindset sebagai seorang entrepreneur muslim tentu tidak untuk dirinya sendiri, ya. Bagaimana seorang entrepreneur itu mampu memberikan manfaat yang banyak bagi orang lain. Setelah harta itu terkumpul pada diri kita, maka ingat bahwa sesungguhnya di dalam harta kita ada hak-hak orang lain. Dan pada saat itulah seorang entrepreneur muslim mestinya mampu berpikir cerdas untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Dan pada saat itu pula aset itu akan bekerja terus dan semakin menambah keberkahan untuk kita. Dan maka perlu difikirkan oleh calon entrepreneur muslim, semakin kita memberi, semakin banyak pula income ataupun balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Tentu saja dengan pintu-pintu rezeki yang tadi sudah saya sebutkan di depan, bahwa itu melalui aset-aset kita yang bekerja. Secara pasif mereka itu akan memberikan, ya, masukan, income satu demi satu, sehingga terkumpul tanpa kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Dan mestinya kita sudah harus mengarah kepada kesibukan kita untuk selalu takarrub kepada Allah.
Di sini saya sedikit membaca satu kisah dari seorang waliullah ya, yang sampai sekarang asetnya terus bekerja. Bahkan waliullah ini sudah meninggalkan dunia, sudah meninggal dunia, tetapi aset itu masih bekerja. Waliullah sibuk dengan zikirnya, sibuk dengan taqarrub ilallah, sibuk dengan masyarakat untuk melakukan kajian-kajian keilmuan dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara asetnya yang berupa toko emas di mana-mana, di hampir setiap kota besar dia memiliki, dan itu memberikan income yang luar biasa, dan sampai sekarang anak cucunya pun bisa hidup dari aset itu. Perlu kita pikirkan di sini bahwa sesungguhnya itulah harta yang menjaga kita, bukan kita yang menjaga harta, dan itulah harta yang mengejar kita, bukan kita yang mengejar-ngejar harta. Begitu sahabat Feby dan calon entrepreneur, sedikit saya sampaikan bahwa biarkanlah aset itu bekerja untuk kita. Kita sibukkan diri kita dengan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga jangan lupa tetap berbagi kepada sesama. Ini harapan kita, dan mudah-mudahan memberi inspirasi kepada kita semua sebagai calon entrepreneur. Tentu kita harus berpikir masa depan, baik itu masa depan di dunia maupun masa depan di akhirat. Baik, saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sahabat Feby, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.